Cinta Hana episode 19. Hana sedikit risih saat semua mata tertuju padanya. Bagaimana tidak? Hari ini dirinya dipindah tugaskan menjadi sekretaris pribadi CEO. Belum lagi ruangannya yang menyatu dengan ruangan Mike, sang CEO. Sangat berbeda dengan ruangan sekretaris pribadi Mike lainnya yang ruangannya ada di luar ruangan Mike. Ditambah lagi, Mike yang juga ikut sibuk membantu Hana memindahkan barang-barangnya dari meja lama ke meja baru Hana. Mungkin saat ini akan ramai gosip dirinya dan Mike di kalangan pegawai lainnya. Kenapa kau melamun saja? Apa kau tidak ingin membenarkan letak semua barang-barangmu itu? Tanya Mike dengan napas tersenggal-senggal karena baru saja mengangkat sekardus besar barang-barang Hana. Mereka pasti membicarakanku. Lalu kenapa? Bukan mereka yang menggajimu? Tapi Mike, aku merasa sedikit risih. Dan Mike tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mike hanya menatap Hana dengan tatapan tak terbacanya. Mike lalu meninggalkan Hana begitu saja. Sedangkan Hana terpaku menatap punggung Mike. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh lelaki tersebut? Sore ini Hana berencana untuk pulang lebih awal. Dirinya harus membeli susu hamil yang ternyata kemarin tertinggal di kontrakannya bersama Dara. Hana sedikit terkejut saat dia sedang asik membereskan mejanya. Tiba-tiba suara berat tersebut berbicara menyapanya. "Kau mau kemana, Hana?" Mike mengamati Hana dari meja kerjanya. Aku pulang. Jam kantor kan sudah habis. Kita pulang bersama." "Apa?" Sungguh, Hana tak tahu apa maksud Mike dan apa yang diinginkan lelaki tersebut. Mike melakukan semuanya seakan-akan tak ingin Hana jauh darinya. Tapi di sisi lain, Mike selalu bersikap dingin dan acuh padanya. Itu membuat Hana bingung apa yang sebenarnya diinginkan Mike. "Tunggu aku, sebentar lagi aku akan selesai." Mike, aku ingin mencari sesuatu. Apa tidak sebaiknya aku pulang terlebih dahulu?" "Tidak, Hana, kita pulang bersama," kata Mike tanpa memandang Hana. Dan Hana tahu jika itu tak bisa diganggu gugat. Hana menghela napas panjang. Kenapa hidupnya jadi seperti ini? Ini mungkin akan menyenangkan jika dirinya dan Mike memiliki hubungan spesial seperti dulu. Tapi nyatanya, ini hanya sebagai bentuk rasa bersalah Mike padanya. Bahkan tidak bisa disebut dengan bentuk tanggung jawab. Hana menyandarkan tubuhnya di sandaran kursinya. Lama-lama matanya mulai berat. Ya, akhir-akhir ini dirinya memang sering kali lelah dan mudah tidur di mana saja. Akhirnya, kesadarannya tersebut mulai sedikit demi sedikit hilang, menyisakan Hana yang tidur dengan damainya. Mike melihat ke arah jam tangannya. Ternyata sudah hampir pukul 6 sore. Mike menatap ke meja Hana dan mendapati Hana yang sudah tertidur dengan pulas. Mike lalu membereskan beberapa berkas di mejanya. Setelah itu mulai berjalan ke arah Hana. Duduk berjongkok di sebelah kursi Hana. Tangan Mike tiba-tiba mengusap perut Hana dengan lembut. Sangat lembut, hingga mungkin Hana tak akan merasakannya. "Apa yang harus kulakukan pada kalian?" bisik Mike. Mike memejamkan matanya dengan frustrasi. "Kau membuat semuanya jadi sulit, Hana. Aku tidak bisa membencimu, tapi aku juga menolak untuk menerimamu." Lirih Mike.
Mike lalu mencium lembut kening Hana sebelum membangunkan Hana dan mengajaknya pulang. Mungkin Hana tidak akan merasakan sentuhan lembut dari Mike, karena Mike juga tidak ingin Hana tahu apa yang dirasakannya saat ini. "Hana, bangunlah, kita akan pulang." Mike sedikit mengguncang bahu Hana. Hana mengerjapkan matanya mendapati Mike di hadapannya dengan wajah lelahnya. "Astaga, maaf, aku tertidur." Mike tidak menjawab perkataan Hana. Malah Mike pergi begitu saja meninggalkan Hana. Hana pun akhirnya mengikuti di belakang Mike. Suasana kantor sudah sangat sepi. Tentu saja, ini sudah hampir jam 6 sore. Mungkin hanya ada beberapa satpam kantor dan juga beberapa pegawai yang lembur. Meski bukan kantor besar, perusahaan ini memiliki cukup banyak karyawan. Hana menatap punggung Mike yang terlihat lebar. Hana sangat ingin sekali memeluknya, menenggelamkan wajahnya di punggung tersebut, mengusap-usapkan hidung mancungnya di sana. Astaga, Hana merindukan saat-saat indah bersama dengan Mike dulu. Dan Hana harus sadar, jika itu hanyalah kenangan. "Apa yang ingin kau cari?" tanya Mike kemudian saat mereka sudah berada di dalam mobil. Hana ragu untuk menjawabnya. Tidak penting. Aku akan mengantarmu." Mike masih terdengar dingin. Hana menghela napas panjang. "Baiklah, berhenti di supermarket terdekat saja." Dan setelah itu suasana kembali hening lagi di antara mereka. Tak lama Mike membelokkan mobilnya ke sebuah supermarket besar yang tak jauh dari apartemennya. Setelah mobil berhenti, Hana lalu bergegas turun tanpa menghiraukan Mike. Ya, tentu saja, mana mungkin lelaki itu mau menemani dirinya, pikir Hana kala itu. Namun nyatanya, Mike mengikuti Hana tepat di belakangnya. Mike berjalan dengan santai sambil memasukkan kedua tangannya di dalam saku celananya. Pandangannya lurus ke arah wanita di hadapannya tersebut yang tengah mencari-cari sesuatu. Sedangkan Hana, astaga, kegugupan itu entah kenapa datang menghampiri Hana. Dirinya akan berbelanja kebutuhannya dengan seseorang yang sudah mirip seperti mata-mata di belakangnya. Akhirnya, sampailah mereka pada rak-rak tempat berbagai macam merek susu ibu hamil tertata rapi. Hana mulai memilih-milih susu tersebut. Melihat-lihat kemasannya, apa masih bagus atau sudah kadaluarsa atau rusak bungkusnya. Tanpa sadar pandangannya jatuh pada sepasang pasangan muda yang juga sedang memilih susu-susu tersebut. "Hani, ini sepertinya bagus," ucap sang lelaki sembari menyodorkan sebuah susu untuk pasangannya yang perutnya sudah besar tersebut. "Hani, ini untuk trimester pertama. Aku sudah meminum ini, Hani," jawab si wanita dengan nada manjanya. "Kalau ini bagaimana?" "Hani, aku tidak suka rasa vanila. Aku mau coklat." Sang wanita masih saja tidak menghilangkan nada manjanya. "Baiklah, terserah kau saja, Hani." Lalu terlihat sang lelaki mengecup kening sang wanita singkat. Oh, pasangan yang sangat romantis dan bahagia. Entah kenapa tiba-tiba Hana teringat masa-masa kebersamaannya dengan Mike dulu. Masa-masa saat Mike selalu bersikap manis dan selalu merayunya, memanggilnya dengan panggilan sweetie dan lain sebagainya. Oh, Hana sangat rindu masa-masa seperti itu.
Hana lalu mengalihkan pandangannya dari pasangan bahagia tersebut saat matanya mulai berkaca-kaca. Dengan cepat Hana memasukkan beberapa dus susu pilihannya tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Mike yang melihatnya tentu tahu betul apa yang dirasakan Hana. Karena ternyata sejak tadi Mike juga merasakannya. Merasakan kesakitan yang Hana rasakan juga. Dengan cepat Mike menggenggam tangan Hana yang mengambil susu-susu tersebut. Hana sedikit terkejut saat tangan Mike tiba-tiba menahannya. Hana lalu menatap Mike dengan tatapan tanda tanya. "Kau belum memeriksanya," kata Mike yang kali ini nada suaranya menjadi serak. Hana hanya ternganga mendapati perubahan pada diri Mike. "Biar aku saja yang memeriksanya." Lalu Mike memeriksa susu-susu yang diambil Hana tadi. Sedangkan Hana masih ternganga saat melihat tingkah Mike. "Ada yang kau perlukan lagi?" tanya Mike kemudian. Hana hanya menggeleng. Lalu mereka menuju ke meja kasir. Sang kasir tersenyum hangat menyapa Hana dan Mike. Hana hampir saja mengeluarkan dompetnya, tapi Mike terlebih dulu membayar barang belanjaan Hana tersebut. "Terima kasih," kata Mike pada kasir tersebut. Mereka menuju ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Mike seakan-akan tak berhenti membuat jantung Hana seakan ingin meledak saat dengan tiba-tiba Mike memasangkan sabuk pengaman untuk Hana. Keheningan lagi-lagi menyelimuti di antara mereka berdua. Pikiran Hana entah kenapa menjadi kacau. Hana merasa iri dengan pasangan tadi. Di sisi lain, Hana juga merasa heran dengan perlakuan Mike yang terkesan aneh. Hana menatap jauh keluar kaca pintu mobil. Pikirannya berkelana tak tentu arah. Tangannya tak berhenti mengusap lembut perutnya. Hana sadar, hanya bayinya lah yang ia miliki sekarang. Mike? Hana sendiri tak mengerti dengan lelaki tersebut. "Ada lagi yang kau inginkan?" tanya Mike kemudian. Hana menggeleng tanpa memperhatikan Mike. Sebenarnya saat ini dia sangat ingin memakan sup iga buatan sang ibu, tapi tentu saja itu mustahil. Mike menatap Hana dengan tatapan anehnya. Tentu saja Mike saat ini tahu bagaimana perasaan Hana. Sesekali Mike melirik ke arah perut Hana yang di dalamnya ada sang buah hati. Mike menghela napas kasar. Apa iya dirinya harus mengakhiri semua ini? Menuruti apa kata hatinya? Tapi bagaimana dengan Lita? Batin Mike berperang melawan pikirannya. Sesampainya di apartemen Mike, Hana bergegas masuk secepatnya dengan membawa beberapa barang belanjaan miliknya tadi. Hana tidak mungkin meminta Mike untuk membawakannya. Tiba-tiba Mike mencengkeram erat pergelangan tangan Hana. Hana menatap Mike dengan tatapan tanda tanya. "Ada apa, Mike?" "Biar aku saja yang membawanya." "Tidak perlu, aku masih bisa membawa semuanya sendiri." "Kau marah?" tanya Mike kemudian. Hana tidak menjawab. Hana malah melanjutkan langkahnya masuk ke dalam apartemen. Hana menyusun susunya di lemari dapur tanpa menghiraukan Mike yang berdiri di belakangnya mengamati setiap gerak-geriknya. "Maaf jika aku sudah menyulitkanmu," kata Mike tiba-tiba. Hana menghentikan seluruh pergerakannya dan membatu mendengar perkataan Mike tersebut. Kenapa lelaki itu tiba-tiba bicara seperti itu? Apa yang diinginkannya? "Hana, kau juga tidak tahu,"
jika semua ini juga sulit untukku. Apa yang membuatmu sulit, Mike? Apa? Kau yang menginginkan semua ini. Kau yang menginginkan aku mengandung anakmu. Tapi setelah semua itu terjadi, kau meninggalkanku begitu saja. Kau pikir aku bisa apa, Mike? Hana mulai berteriak dan menangis. Mungkin memang saat inilah dirinya harus mengungkapkan semua kekesalannya pada diri Mike. Hatinya terlalu sakit, dirinya terlalu lelah menanggung semuanya sendiri. Tanpa disangka, Mike malah mendekati Hana dan memeluk erat tubuh Hana. Maafkan aku minta maaf. Bukan maaf, Mike, yang ingin ku dengar. Kau sudah menghancurkan semua kepercayaanku. Kau sudah membuatku hancur, Mike. Aku tahu aku salah. Kau bersikap dingin dan kasar padaku. Kau juga memiliki tunangan di belakangku. Maaf. Hanya maaf yang dapat dikatakan, Mike. Ya Tuhan, dirinya sudah tidak tahan dengan semua penyiksaan ini. Melihat Hana menangis membuatnya tersakiti juga. Aku mencintaimu, memberikan semuanya untukmu, Mike. Tapi dengan gampangnya kau berkata jika kau sama sekali tidak mencintaiku. Apa salahku, Mike? Kenapa kau membuat hidupku hancur seperti ini? Hana menangis histeris sambil sesekali memukul dada Mike. Mike melepaskan pelukannya, menangkup kedua pipi Hana dan menatap Hana dengan tatapan seriusnya. Dengar aku, Hana. Aku mencintaimu. Sungguh sangat mencintaimu. Tidak ada yang lain selain kau, Hana. Lalu dengan cepat Mike menyambar bibir Hana. Melumatnya penuh gairah. Hana mendorong dada Mike, mencoba melepaskan pangkutan dari bibir Mike. Aku tidak percaya lagi denganmu, Mike. Aku akan membuatmu percaya kembali, kata Mike, lalu mulai kembali melumat bibir Hana. Kali ini lebih lembut dari yang pertama. Hanya kau yang dapat mengalahkanku. Mike mulai meracau saat cumbuannya turun di leher Hana. Aku kalah, Hana. Aku kalah. Dan malam itu pun menjadi saksi bagaimana dua hati yang penuh dengan kebencian bersatu kembali karena sebuah cinta yang membara. Bersambung, nantikan episode 20-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.